Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Chandra, Pak Ali, Bu Lia telah membantu saya dalam proses ini. Saya sungguh bersyukur, saya tidak tahu berbicara apa lagi, cuma ini mukjizat buat saya karena saya bisa bebas dalam kasus ini. Atin Rahayu, perempuan 27 tahun asal Garut, Jawa Barat yang kini berdomisili di Kabupaten Kutai Barat tidak pernah menyangka bakal mendekam di sel penjara selama hampir 8 bulan. Dia dituduh memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu dan ditangkap aparat Satres Narkoba Polres Kutai Barat di salah satu penginapan di wilayah Busur, Kelurahan Baron Tongko, Kota Sendawar pada 3 Januari 2023 dan ditahan sejak 8 Januari. Ironinya, Atin diduga dijebak dan terindikasi jadi korban salah tangkap, tetapi malah dijadikan tersangka dan diadili di muka persidangan. Bahkan Jaksa Penuntut Umum JPU sempat menjatuhkan tuntutan 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Namun, Atin tetap kukuh tidak memperjualbelikan atau menggunakan narkoba sebagaimana sangkaan polisi dan dakwaan jaksa. Atin akhirnya menghirup udara bebas setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan dia tidak bersalah dan divonis bebas dalam sidang di PN Kubar 22 Agustus 2023. Tak menunggu waktu lama, Atin bersama dua pengacara Alberto Chandra dan Ali Irham serta Ketua Lembaga Bantuan Hukum LBH Perkumpulan Lembaga Advokasi dan Perlindungan PLAP Binar asal Lia Agnesia langsung menjemputnya di rutan Polres Kubar Selasa malam. Darah manis kelahiran 1995 itu pun bersyukur bisa bebas meski 7 bulan lebih mendekam dalam sel. Ini hasilnya. Ya. Selamat ya. Kronologinya saya ibunya itu salah dalam memilih pergaulan. Jadi saya dihubungi oleh orang yang tidak dikenal sampai dia berusaha untuk menjebak saya, memasukkan barang terlarang ke dalam tas saya. Sampai saya diperiksa dan dibawa ke Polres Kubar. Ditahan dari tanggal 8 Januari sampai tanggal 22 Agustus. Sampai hari ini ditahan ya? Saya tidak mengakui itu barang punya saya dan saya tidak tahu bahwa barang itu ada di tas saya. Nah, sekarang akhirnya divonis bebas. Apa yang mau Anda sampaikan? Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Chandra, Pak Ali, Bu Lia telah membantu saya dalam proses ini. Saya sungguh bersyukur, saya tidak tahu berbicara apa lagi, cuma ini mukjizat buat saya karena saya bisa bebas dalam kasus ini. Pengacara Atin Alberto Chandra mengatakan, kliennya itu awalnya ditelepon seorang perempuan bernama Lia dan dijanjikan akan diberi pekerjaan. Sesampainya di kos-kosan, Atin diajak nyabu lalu Lia meninggalkan dia di dalam kamar dengan seorang perempuan yang tak dikenal. Hanya berselang 5 menit, polisi datang dan langsung masuk kamar kos. Kemudian menggeledah tas Atin dan menemukan 1 bungkus narkoba seberat 0,18 gram. Narkoba tersebut diduga kuat milik Lia dan perempuan tak dikenal. Namun polisi menuduh Atin sebagai pemilik sabu-sabu tersebut dan dijadikan tersangka. Sementara 2 wanita lainnya tak pernah diperiksa. Hal itulah yang membuat pengacara yakin Atin Rahayu dijebak. Yang 1 orang yang tidak dikenal wanita ini juga tiba-tiba meninggalkan Atin, gitu ya. Dan pada saat meninggalkan Atin, tiba-tiba datanglah dari yang Atin tidak kenal, kemudian menanyakan, mana tas kamu, gitu ya. Kemudian Atin menunjukkan itu Pak tas saya. Atin ini bingung nih, apa yang terjadi kan bingung nih. Tiba-tiba ada yang datang nanya-nanya tas. Kemudian setelah dibongkar ternyata ditunjukkan ada sesuatu barang gitu ya yang Atin tidak tahu yang ternyata itu adalah narkotika jenis sabu. Di situ Atin sampaikan bahwa silakan cek sidik jari Pak, itu bukan punya saya nggak tahu itu punya siapa, gitu ya. Dan akhirnya dari pihak Polres ya tangkapan kemarin dari Polres langsung ya membawa Bu Atin beserta barang bukti yang itu Atin tidak ketahui itu ke Polres untuk dilakukan tindakan penyidikan dan sebagainya. 5 menit aja. 5 menit saja pada saat itu. Sebentar saja. Jadi tidak lama Pak. Jadi Tidak lama.
tiba-tiba langsung datang digerebek. Yang terakhir keluar itu sempat saya tahan dulu. Sempat tarik-tarikan pintunya. Saya tarik, dia narik dari luar. Kenapa Mbak Atin tarik gitu? Karena saya nggak tahu Dia curiga. keluar. Sudah curiga. Jadi sudah curiga, tiba-tiba satu tinggalkan, tiba-tiba satunya ini kan nggak kenal nih, gitu ya, tiba-tiba Dia pergi. langsung pergi begitu aja, yang keduanya langsung pergi gitu aja ya. Saya cuma menanyakan Mbak mau kemana. Terus dia tarik dari luar, saya tarik dari dalam. Tarik-tarikan. Jadi intinya Mbak Pas Atin dia curiga. lepas, pas dia lepas datang polisi. Ali Irham, pengacara lainnya, menambahkan, kliennya tidak pernah menyentuh narkoba karena tes urinnya negatif. Apalagi polisi dan jaksa tak bisa membuktikan siapa pemilik narkoba yang disita. Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga tak tahu persis dari mana munculnya barang haram tersebut dalam tas Atin, sehingga dia menduga kuat Atin adalah korban penjebakan. Dan kita juga menghadirkan 2 orang saksi yang meringankan terhadap Atinnya yang notabene bahwa mengetahui keadaan si Atinnya pada saat itu dan tidak pernah yang namanya tersentuh sama narkoba, yang tidak pernah namanya bergaul sama orang-orang yang seperti itu tidak pernah sama sekali. Dan pada saat kita dalam persidangan ini kan tuduhannya bahwa si Atinnya mungkin menggunakan gitu kan, tetapi pada saat tes di urinnya kemudian hasilnya itu negatif. Kalau barangnya itu kita belum tahu itu milik siapa, tapi yang jelas pada saat dalam persidangan itu terbukti bahwa bukan milik Ibu Atin. Ketua Lembaga Bantuan Hukum LBH Perkumpulan Lembaga Advokat dan Perlindungan PLAP Binar Asa, Lia Agnesia, mengapresiasi 2 pengacaranya yang berhasil membebaskan Atin Rahayu. Sementara Atin sendiri masih pikir-pikir untuk menuntut kerugian material maupun imaterial atas kasus yang menderanya. Andreas Trisno melaporkan. Tentunya PLP Binar Asa atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan ternyata keadilan itu nyata adanya Pak. Itu apakah ada tuntutan hukum misalnya rehabilitasi atau kerugian dan lain sebagainya? Sebenarnya itu banyaknya waktu yang terbuang. Ya. Dan banyak sekali intinya itu kesedihan. Kerugian material. Cuman saya ambil hikmahnya dari semua ini. Semoga jadi pembelajaran buat saya untuk lebih berhati-hati lagi depannya. Jadi belum ada rencana menuntut apa-apa. Belum kepikiran itu.